Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Kini engkau telah berdua, akhirnya cinta kandas juga. Kasihku yang hilang, begini kenyataan. Masih ku kekal harapan jadi arahan. Oh, kasihku yang hilang, tak dapatkah kau rasakan? Lihat cinta yang menyatukan rindu dan asa. Maafkan saya, Kak Dery. Saya membawa Sisi pergi. Semua saya lakukan karena terpaksa dan demi kebaikan kita semua. Selama ini Sisi dipaksa untuk minum vitamin yang telah dicampur obat tidur oleh Donna. Tanyakan pada Dokter Jerry. Saya akan kembali setelah Kak Dery membereskan hal ini dengan Donna. Adikmu, Santi. Sisi nggak ada. Barangkali sama Santi, mungkin sama Santi. Nggak ada, Mas. Ada sama Santi. Nggak ada. Saya udah lihat di kamarnya, nggak ada. Santi nggak ada di kamarnya. Nggak mungkin lah. Sisi mana, Sisi? Santi, pasti Santi yang membawa Sisi pergi. Pasti. Mas, Santi yang lariin Sisi, Mas. Enggak mungkin. Untuk apa coba Santi membawa Sisi? Seumur-umur dia belum pernah melakukan hal seperti ini. Setiap dia membawa Sisi, dia selalu memberitahu saya. Dia selalu minta izin. Semua ini pasti salah saya. Sudahlah. Kamu tidak usah menyalahkan diri kamu. Sudah. Semua ini salah saya, Mas. Ini pasti gara-gara saya jadi istri Mas.
Santi putus sama Heru gara-gara kita nikah kan. Saya khawatir Santi nyalain saya sama Mas. Sisi yang jadi korban. Karena Sisi mulai lengket sama saya. Santi cemburu. Santi iri, Mas. Dia takut kehilangan Sisi. Apalagi dia sudah putus sama pacarnya. Saya nggak mau menyalahkan Santi. Enggak. Tapi saya nggak ngerti. Kenapa Santi tega berbuat seperti ini? Kenapa Santi tega memisahkan saya sama Sisi, sama kamu, sama kita, Mas? Iya. Sudah. Saya akan cari dia. Saya akan cari, barangkali dia pergi ke rumahnya Heru. Kita ke sana, ya? Ya sudah. Kita harus mencarinya sama-sama, Mas. Tapi jangan terlalu keras sama Santi. Ya, dia khilaf. Maafkan dia ya, Mas. Ya. Iya sudah. Ya. Ayo. Saya sama sekali tidak keberatan kalau Santi tinggal di sini. Tapi tolong kasih tahu sama dia. Kembalikan Sisi kepada saya. Karena saya punya hak penuh untuk merawat Sisi. Saya adalah ayah kandung dia. Nanti dulu. Siapa yang bilang Santi ada di sini bersama Sisi? Jangan nuduh, Derry. Sebenarnya apa yang terjadi? Santi pergi dan membawa Sisi. Kami nggak tahu jam berapa dia pergi. Tapi yang jelas hari ini. Dan detik ini dia tidak ada di rumah saya. Dan kamu menduga ia membawa Sisi kemari? Saya yang menduga. Setidaknya kamu tahu dia dibawa kemana. Kemana dia? Hah? Saya sangat bahagia sekali jika Santi membawa Sisi kemari. Itu yang saya harapkan. Tapi nyatanya tidak. Santi nggak ada di sini, Sisi juga nggak ada. Harusnya kamu tahu apa yang jadi sebab Santi membawa Sisi pergi. Santi membawa Sisi pergi gara-gara ia tidak percaya dengan Donna, istrimu. Jangan libatkan istri saya dalam hal ini. Saya tidak melibatkan istrimu karena memang sudah terlibat. Dia yang jadi sebab kenapa Santi menyelamatkan Sisi. Saya tahu siapa istrimu, Der. Dia pernah jadi saudara tiri saya. Adikmu sangat mencintai Sisi. Bahkan ia rela memutuskan hubungannya dengan saya hanya demi Sisi. Sudah saatnya kamu buka mata. Sekarang kamu harus tahu mana yang baik dengan mana yang pura-pura baik. Buat kamu, buat anakmu. Cukup! Saya nggak butuh nasihat kamu. Walaupun Santi itu adik saya, biarpun dia berbuat baik terhadap Sisi, tapi tindakannya itu tidak bisa dianggap benar. Dia telah melarikan anak saya, dan dia telah menculik keponakannya sendiri. Kamu pasti menyesal, Derry. Pasti menyesal. Harap Bapak mengerti. Setelah laporan ini saya tulis dan dibuatkan berita acara, maka adik Bapak akan menjadi tersangka kasus penculikan. Apa ini yang Bapak inginkan? Iya, Pak. Dia tega sama kami. Santi sangat tega. Kami juga harus tega sama adik ipar saya.
Baik, kalau itu yang memang Bapak dan Ibu inginkan. Jangan khawatir, San. Dokter bilang tidak ada kelainan apa-apa. Dan saya yakin. Ya sayang. Saya yakin dengan perawatan kamu, Sisi akan segera pulih kembali. Terima kasih, Ton. Saya sendiri udah nggak tahu mesti gimana, bingung. Sampai akhirnya jadi merepotkan kamu. Kamu tidak perlu berpikir yang enggak-enggak. Sisi kan keponakan saya, anak kakak saya. Ya tepatlah kalau kamu membawanya kemari. Apa perlu saya menghubungi Mas Dery? Gimana pendapat kamu? Saya sudah meninggalkan surat untuk Kak Dery. Ya mudah-mudahan Kak Dery bisa mengerti dan tahu bahwa istrinya bukanlah wanita seperti yang dianggapnya selama ini. Oke, kalau menurutmu itu baik, saya nggak akan menghubungi Mas Dery. Saya hanya butuh waktu untuk memulihkan kesehatan Sisi. Dan saya nggak mau Kak Dery tahu kami ada di mana. Ya, bagaimana dengan Heru? Apa kamu juga nggak ingin dia tahu? Saya akan telepon dia besok. Maaf Ton, saya boleh tidurin Sisi? Oh ya, silakan. Kamu dan Sisi boleh tinggal di sini selama yang kamu inginkan. Kamarnya di atas. Belok kanan naik tangga, ya. Makasih Ton. Ya. Dona udah lapor polisi, mah. Nggak ada yang tahu kemana Santi membawa Sisi pergi. Yang jelas, Dona lega, mah. Mudah-mudahan aja mereka nggak pernah kembali lagi ke sini. Bagus. Sekarang tinggal Dery. Kalau Mas Dery kecil, mah. Dia udah percaya sepenuhnya sama Dona. Kalau Dona suruh pergi, dia pasti pergi. Dona suruh duduk, dia pasti duduk. Kamu harus hati-hati, Don. Mungkin saja Santi menelepon Dery. Nggak mungkin, mah. Surat itu nggak pernah sampai ke tangan Mas Dery. Dan Santi nggak akan pernah tahu siapa yang membuangnya. Dia pasti pikir Mas Dery sudah membacanya dan nggak memberikan reaksi. Santi pasti ogah nelpon Mas Dery. Justru dia akan hubungi atau nelpon Heru. Dery akan bisa melupakan Sisi kalau kamu bisa punya anak dari suamimu. Jangan khawatir, Ma. Posisimu akan lebih kuat dan cucu mama akan menjadi pewaris semua harta kekayaan Dery. Dan kita bisa dengan bebas menikmatinya. Sejujurnya saya kagum sama Santi. Jarang ada wanita yang begitu berani menempuh dan menghadapi tantangan demi keselamatan keponakannya. Gara-gara dia nggak mau ikar janji dengan kakak iparnya almarhum, dia rela putus dengan saya. Sekarang kakaknya sendiri dilawan sama dia. Dan Sisi dibawa pergi. Luar biasa. Rin, pendapatmu gimana? Brengsek, brengsek.
Halo. Oh, Haradasa. Selamat siang. Apa kabar? Istri saya mengundang Dina-san dan Heru-san ke Tokyo. Yang benar Haradasa? Benar, Anda berdua menjadi tamu kami. Bisa bicara dengan Heru-san. Akan saya sampaikan sendiri undangan kepada saudara Heru-san. Silahkan, silahkan. Akan saya sambungkan sebentar. Ibu cuma ingin mengingatkanmu, Rin. Kamu jangan memaksakan dirimu untuk mendapatkan sesuatu apa yang kamu inginkan. Pak Heru tidak mungkin jatuh cinta sama kamu, sama pegawainya. Ibu tidak mau kamu kecewa, kamu sedih. Pak Heru tidak mungkin kawin sama kamu sama orang kebanyakan seperti kita ini. Derajat dia berbeda. Kalau toh dia mau kawin, pasti dia akan memilih yang tingkatannya sama dia. Baik kekayaan, pendidikan, atau juga asal-usulnya. Sini, Ibu bantu. Ibu tuh tahu apa? Zaman sudah berubah, Bu. Kita tuh harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya akan mendapatkan Heru. Saya akan membuat dia jatuh cinta sama saya. Dan akan mengawini saya. Ibu lihat saja nanti. Tante, Iya. tante ini kayak Om deh. Om siapa? Om yang di Jakarta itu loh. Om yang mana? Om siapa, tante? Seperti Om Tony. Iya, Om Tony yang mana, tante? Om Tony. Yang ini Om Tony, coba lihat. Tuh kan, sama Om Tony mirip kan? Sama gantengnya ya? Iya. Iya. Tapi Om Tony lebih endut. Nah, kalau ini mirip siapa ini? Coba lihat nih ini. Mirip. Nih, ini tuh. Ini mirip Mirip siapa ini? Sisi. Kalau Kalau ini yang ini mirip tante. Halo, Rina. Maaf Bu, Mbak Rina nggak ada. Pergi ke Jepang bersama Pak Heru. Hari ini berangkatnya. Saya bicara dengan siapa? Nia Bu. Iya deh, Nia. Terima kasih. Nanti saya coba telepon lagi. habis telepon siapa, San? Heru. Tapi dia lagi ke Jepang. Oh. Kapan kembali? Lupa nggak nanya? Sih, yuk. Om Toninya mau kerja dulu. Itu berat. Bilang dulu dong. Om Tony, selamat bekerja. Bilang dulu dong. Sini, Tante Baju. Om Tony, selamat kerja. Salamnya? Aku kerja dulu ya. Dah. Dah. Ya, San. Sini dibenerin dulu. Ini jadi terus. Tadi udah main sama mana? Ya lagi mandi Lagi mandi, dimandiin. Pakai apa? pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Iya. Jadi wangi dong sekarang, coba Tante cium.
Kangen sekali saya sama Sisi. Saya nggak akan pernah bisa memaafkan Santi. Nggak akan pernah. Kita harus cari mereka kemana lagi, Mas? Mereka ada di mana ya? Nggak tahu. Keluarga Rita sudah Mas hubungi. Nggak perlu. Cuma ada adiknya. Itu pun tinggal di Surabaya. Tony namanya. Saya rasa Santi tidak akan membawa Sisi ke sana. Tony sangat tidak menyukai keluarga kami. Sampai sekarang dia masih menyalahkan saya atas kematian Rita. Tidak ada jeleknya kalau Tony kita hubungi, Mas. Siapa tahu Sisi sama Santi ada di sana. Halo? Ton. Saya Derry. Saya mau tanya, apakah Santi dan Sisi ada di Surabaya? Loh, kok Anda tanya sama saya? Kan mereka ada di rumah Anda. Santi pergi membawa Sisi. Enggak, ini kenapa Anda punya pikiran kalau Santi dan Sisi itu datang kemari? Saya hanya tanya, Tony. Sorry, kalau Anda tanya kemana Sisi pergi, saya nggak tahu. Tumben anak ini inget Sisi. Dulu waktu ibunya meninggal, Anda nggak tahu ada di mana. Waktu Sisi lahir, Anda malah cuekin. Sekarang Sisi hilang, malah bingung. Gimana Anda ini? Tony, saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian kakak kamu. Saya sangat mencintai Rita. Dan kematian istri saya itu karena melahirkan prematur. Dan jangan kamu ungkit lagi persoalan itu. Santi kan adik Anda. Kalau dia pergi dari rumah, pasti pamit sama Anda. Ya paling enggak dia akan ninggalin surat atau titip pesan lah. Tidak ada sama sekali. Dia kabur begitu aja. Sorry, saya nggak bisa bantu Anda. Yang jelas, Sisi dan Santi nggak ada di sini. Mas, mereka nggak ada di Surabaya? Nggak ada. Di mana ya? Ada apa sih, Don? Kelihatannya kamu marah-marah. Kenapa? Tiap hari Mas Derry cuma ngomongin soal Sisi melulu. Sebel. Kayak di dunia ini nggak ada urusan lain aja kecuali Sisi, Sisi, Sisi. Tenang, Don. Derry nggak akan bingung seandainya kamu hamil. Hamil. Mama pikir Dona nggak kepengen hamil. Ma, Dona akan ngelakuin apa saja asal Mas Derry nggak nyari Sisi atau Santi. Kamu ingin tahu mereka ada di mana? Bastian bisa nolong. Bastian? Siapa Bastian, Ma? Papa kandungmu, namanya Bastian. Panggilannya Yance. Ma, jangan sebut lagi. Yance bisa ngurus sampai selesai. Ma, Dona pulang dulu. Dona nggak butuh bantuan Bastian, Yance, atau siapa saja. Dona bisa membereskannya sendiri, Ma. Oke. Kalau memang itu kau yang inginkan. Kamu baca serius amat sih. Sisi sudah tidur? Sudah. Kalau begitu dia memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan bunga ini. Makasih, Tan.
Dari mana kamu tahu saya suka bunga ros? Banyak yang saya tahu tentang kamu, Santi. Tapi sayang, kamu sudah menentukan pilihan sendiri. Heru memang orang yang sangat beruntung. Ya, asal jangan bilang aja kalau kamu... Menaruh perhatian sama kamu. Jangan khawatir, Santi. Saya ini orangnya cukup tahu diri untuk tidak ikut campur dalam urusan hubungan kamu dengan Heru. Gimana? Kamu sudah menghubungi Heru lagi? Makasih. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Pak Heru? Maaf Non, Tuan Heru belum pulang. Beliau pergi ke luar negeri, ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Bukannya ke Jepang? Dari Jepang langsung ke Hong Kong. Saya dengar begitu rencananya. Iya deh, terima kasih ya, Bi. Jangan khawatir, San. Herumu pasti kembali. Kamu kelihatan cantik malam ini. Terima kasih. Saya pikir kamu tidak pernah memperhatikan penampilan saya. Kamu salah. Saya sering memperhatikan kamu. Walau kadang pikiran saya masih sama Santi. Terus terang belakangan ini saya banyak berpikir. Beberapa waktu lalu waktu di Jakarta, saya menganggap bahwa dunia saya sudah hancur. Ya, karena Santi meninggalkan saya dan memilih Sisi daripada saya. Ternyata anggapan itu salah. Karena ada kamu. Sebagai tanda terima kasih saya buat kamu, saya punya hadiah. Please. Ayo dibuka. Ayolah. Heru. Terima kasih, Heru. A moment, please. Rina. Sorry, saya pikir tadi. Jangan berpikir, Heru. Lakukanlah. Saya ingin memberikan apa yang paling berharga yang saya miliki. Sebagai ungkapan rasa terima kasih saya dan... Maaf, Rin. Maaf. Jangan salah sangka
atas sikap dan perbuatan saya akhir-akhir ini. Saya bingung, saya stres gara-gara Santi. Saya harus jujur dengan kamu, saya masih mencintai dia. Maafkan saya, Rin. Selamat malam. Sampai ketemu besok. Silakan. Ibu cuma ingin mengingatkanmu, Ren. Kak Heru tidak mungkin jatuh cinta sama kamu, sama pegawainya. Kak Heru tidak mungkin kawin sama kamu, sama orang kebanyakan seperti kita ini. Derajat dia berbeda. Kalau toh dia mau kawin, pasti dia akan memilih yang tingkatannya sama dia, baik kekayaan, pendidikan, atau juga asal usul. Ini buat tante nih. Ah, terima kasih. Cici pinter deh. Dari siapa? Dari Saya kadang ngiri sama Sisi. Kok tumben pulang siang, Pak? Iya, saya kangen sama Sisi. Dan tantenya juga. Kamu. Cici main dulu ya. Hmm. San, beberapa hari yang lalu dia ditelepon. Dia nanyain kamu sama Sisi. Saya bilang kalian nggak ada di sini. Makasih, Pak. Saya nggak mau Dona tahu di mana Sisi berada. Suatu saat saya akan mengembalikan Sisi setelah dia siap. San, saya belum selesai. Saya juga sempat nanyain tentang surat yang kamu tinggalkan. Tapi Dery bilang nggak ada surat. Nggak mungkin. Orang saya taruh di meja kerjanya. Ya, moga-moga saja surat itu nggak jatuh ke tangan orang yang nggak berhak, kemudian membuangnya. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Buat apa? Pokoknya, keselamatan kamu dan Sisi selama di rumah ini, saya jamin. Saya yang nanggung, oke? Rin? Rina? Ya, Bu. Dikasih Heru, Bu. Bukan Rina yang minta. Iya. Karena kamu mau diajak kemana-mana kan sama bosmu. Apa salahnya sih, Bu? Heru akan tersinggung kalau Rina tolak. Dan sebentar lagi, dia akan married dengan Rina. Jangan mimpi, Rin. Pak Heru bukan satu-satunya laki-laki di dunia ini. Sebaiknya kau cari yang lain. Benar.
Ibu benar. Tapi Rina mencintai Pak Heru, Bu. Rina selalu mencintai laki-laki yang perkasa. Yang punya uang, punya kekuasaan, dan juga punya ambisi. Sebaiknya kau mencari calon suami yang punya kesetiaan, cinta, dan tanggung jawab. Kalau kita cukup kaya, Bu, cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab bisa kita beli. Semua sudah dikirim, Mbak. Ini catatannya. Sekarang saya serahkan kembali. Terima kasih. Ada telepon untuk saya. Oh ya, ada dari Santi. Beberapa kali dia telepon dari Surabaya. Ini saya catat nomor teleponnya. Dia tidak pesan kalau Mbak Rina sudah datang, harap menghubungi dia. Terima kasih. Ya, kembali. Mari, Mbak. Iya. Tante, kapan dong kita keliling Surabaya? Katanya mau pergi. Iya, tapi tungguin Om Tony pulang kerja. Mau kemana? Ke kebun binatang? Iya. Nan, ada telepon dari Jakarta. Oh, iya, makasih ya. Sisi sama Bibi dulu ya. Iya. Ih, sekarang mau bubu apa Maunya nonton TV. Hai, Rin. Makasih ya udah mau telepon. Terima pesan saya. Ya, saya terima. Sorry, San. Sorry. Ada apa, Rin? Heru nggak apa-apa kan? Saya, Kok kamu nangis? Ada apa? maafkan saya, San. Kenapa mesti minta maaf? Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya dan Heru di Jepang dan Hong Kong Telah apa? saya tidak tahu siapa yang mulai duluan, San. Terjadinya begitu saja. Saya hamil. Saya mengandung anak Heru. Maafkan saya, San. Saya tahu kamu mencintai Heru. Dan saya telah merusak kepercayaan kamu, San. Tapi itulah yang terjadi. Heru sudah mengetahui hal ini. Saya sudah bicara. Dan Heru mau bertanggung jawab, San. Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Aku merasa kini engkau telah berdua, akhirnya
jadi arahan. Oh kasih yang tak dapatkan kau rasakan. Tak cinta yang menyatukan rindu dan asa.